Halo pemirsa, jumpa lagi di One on One. 1 jam, 1 narasumber, 1000 inspirasi. Siapa tokoh kontroversial menurut Anda pada saat ini? Seorang pejabat publik yang suka sekali melontarkan pernyataan keras tanpa atau mengabaikan pencitraan dirinya. Untuk jelasnya, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Tamu kita di One on One malam ini Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Lahir di Belitung pada tanggal 29 Juni 1966, Basuki Cahayapurnama atau yang akrab dipanggil Ahok merupakan anak pertama dari pasangan Indra Cahayapurnama dan Buniarti Ningsing yang merupakan keturunan Tionghoa Indonesia. Ahok kecil tinggal di Desa Gantung, Belitung Timur hingga tamat sekolah menengah pertama. Setelah itu Ahok hijrah ke Jakarta untuk meneruskan pendidikannya. Ahok menimba ilmu di Universitas Trisakti Jakarta dan memilih jurusan Teknik Geologi di Fakultas Teknik Mineral sebagai bidang studi yang akan ditekuninya. Setelah lulus dan mendapatkan gelar Insinyur Geologi tahun 1989, Ahok kembali ke Belitung dan mendirikan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah. 2 tahun kemudian, Ahok melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia. Dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya bekerja, Ahok mendirikan PT Nurindra Eka Persada yang merupakan awal perjalanan dari Gravel Pack Sand. Ahok mulai bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru atau Partai PIP dan ditunjuk sebagai Ketua DPC PIP Kabupaten Belitung. 1 tahun kemudian setelah mengantongi 37% lebih suara rakyat, Ahok menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Berbagai kebijakan diambilnya untuk menata Belitung hingga membebaskan biaya kesehatan kepada seluruh warga tanpa terkecuali. Sempat gagal menjadi calon gubernur Bangka Belitung, karir Ahok di dunia politik justru berubah. Ia ditunjuk menjadi pendamping Jokowi dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012. Beragam penghargaan pernah diraih oleh sosok yang berpandangan terbuka ini. Di antaranya adalah tokoh anti korupsi dari gerakan 3 Pilar Kemitraan di tahun 2007. Di tahun sebelumnya, Ahok juga meraih penghargaan sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia versi majalah Tempo 2006. Demikian sedikit rekam jejak Gubernur DKI Jakarta, tamu kita di One on One malam ini, Basuki Cahayapurnama. Baik pemirsa, bersama kami malam ini sudah hadir Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Selamat malam Pak Ahok. Selamat malam. Anda setuju disebut sebagai tokoh yang sering mengeluarkan pernyataan kontroversial? Terserah siapa yang menilai. Tapi itu kemudian menimbulkan atau mendapatkan banyak musuh. Apakah Anda melihat seperti itu? Makanya tergantung itu ya. Kalau kita gunakan pepatah kuno kan bilang gini, 1000 teman kurang 1 musuh kebanyakan. Tapi kalau Anda mau menjadi orang yang pentobrak sebuah situasi kemapanan tanda kutip, status quo, ya pasti Anda tidak mungkin berteman. Nah, kalau Anda setuju, kalau kita tanya, apakah pelayanan publik di Jakarta ini sudah baik? Apakah namanya pengatasan banjir macet sudah baik? Kalau kita mengatakan tidak, ya karena itu Anda pilih saya kan, tidak pilih petahana untuk melanjutkan. Nah, Anda pilih kami dengan Pak Jokowi, lalu kami mau tidak mau membersihkan kan? Nah, kalau membersihkan, yang kena senang nggak? Pasti tidak senang. Nah, kalau semua orang senang sama saya ditugaskan membereskan ini, berarti saya nggak beres sebetulnya. Sederhana kan? Oke. Jadi, kalaupun Anda mendapatkan ketidakpopuleran gara-gara itu, tapi karena untuk kebaikan di masa datang, Anda siap mengambil resiko itu? Ya, saya kayak Bung Karno, kayak film Soekarno kan? Bung Karno ditanya dari Bung Hatta kan, gimana nih kalau kan rakyat salah paham sama kita kalau nggak berhasil?
Bung Karno jawabnya gini, biar sejarah yang membersihkan nama kita. Oke. Ya kan, sejarah kan membersihkan. Jadi Ahok ingin membuat sejarah, walaupun saat ini banyak musuh, banyak orang yang tidak suka, tidak apa-apa. Nanti sejarah yang akan melihat di masa datang. Dan saya juga disumpah kan. Saya kan disumpah bukan jadi gubernur, jadi wakil gubernur. Oke. Saya disumpah untuk mewujudkan Jakarta baru sesuai visi misi kami. Termasuk saat ini banyak sekali yang menolak Anda ketika mau diangkat menjadi gubernur. Banyaknya berapa? Nggak sampai 2.000 demo. Jakarta 10 juta bos penduduknya. Itu juga orang Bekasi yang datang. Ini banyaknya gimana? Jadi kalimat banyak itu dibandingkan rumah tangga saya ya memang banyak lah, 1.000 lebih mah banyak. Jadi kalau ngomong yang banyak yang nolak, kalau 1.000 orang, saya kira orang Jakarta 200 kali dibandingkan 10 juta bukan banyak. Secuil itu namanya itu. Tapi kemudian itu membuat seolah-olah tidak mulus perjalanannya. Enggak juga, itu ada TV terus begini, jalan berbatu menuju DKI 1 kan. Iya. Dia nggak tahu tuh anak geologi. Anak geologi kalau naik gunung, mau naik ke puncak, pilih jalan berbatu supaya nggak licin. Kalau yang jalan licin kita takut. Terus kalau orang yang tua-tua yang suka refleksi, buka sepatu jalan berbatu tuh dia tuh. Berarti jalan berbatu tuh bagus. Artinya ketika ada kerikil-kerikil seperti itu justru itu membuat Ahok semakin sehat. Karena kan refleksi tuh. Dan semakin Dan bergiat, semakin aman, nggak tergelincir. Karena jalan berbatu kan aman untuk naik ke puncak kan. Jadi jalan berbatu dia makin menghambat saya, itu menolong saya naik ke puncak lebih mudah sebetulnya. Tapi ketika menyikapi perlawanan dalam tanda petik, protes-protes macam itu, apakah pernah terpikirkan bahwa Ahok memilih jalan balik melawan atau kemudian bernegosiasi atau merangkul? Kalau lihat pengalaman saya, kita tidak ada negosiasi untuk orang yang melawan konstitusi. Dan juga tidak perlu merangkul untuk orang yang memang udah niatnya udah nggak betul. Otaknya udah kacau balau kayak gini pikirannya. Undang-undang jelas kok, karena mesti tanya ke MA segala macam. Apa dirangkul? Jadi kenapa? Kalau orang udah benci kamu karena rasis, kamu nggak usah rangkul lagi, nggak akan ketemu. Udah beda kok, satu demen makan babi, satu nggak demen makan babi, gimana gitu loh. Kalau yang rasis mah dia nggak mau, nggak terima, ya itu masalahnya. Itu kan teriak kan, nolak Ahok karena Ahok suka makan babi kan. Itu masalahnya, jadi dia mau ketemu. Mau makan babi dari lahir, dari kecil gimana dong? Susu mak, gua juga susu makan babi gimana? Ketika kamu perlawanan suka saya susah. Ketika perlawanan itu muncul, tapi itu kan mengganggu kemudian kinerja seorang Ahok. Nah, Anda lihat kinerja Jakarta terganggu nggak sekarang dengan situasi seperti ini? Disposisi saya jelas, rapat saya putusan jelas, semua kita buat ada di YouTube. Justru harapan mereka berpikir kalau diganggu gini terus, akhirnya saya mesti nego kan. Ya. Karena kan bisa mengganggu pikiran saya. Dia nggak tahu saya ada ilmunya. Apa itu? Ilmu PPG. Pura-pura goblok sama pura-pura gila. Ya kan? Jadi dia tuh pikir dengan cara ganggu saya bisa keganggu. Nyata kan enggak. Justru juga ada mata-mata mereka kan. Ada juga oknum pejabat yang nggak suka kan. Dia pasti juga monitor nih. Dia dalam hati dia pikir sialan juga nih orang ini. Biasa-biasa aja. Coba lihat aja kerjaan saya semua beres. Putusan saya semua jelas. Kayak ini demo, sekarang ada suara demo nih, teriak-teriak nih. Aku nikmatin aja kayak radio, teriak-teriak terus nanti dangdut lagi, kan enak kan? Nanti lagu pop lagi nikmatin aja. Tidak kepikiran, kemudian kok ini saya diganggu terus. Aku lebih sehat sekarang daripada dulu, lihat nggak muka aku? Iya. Benar kan? Kenapa? Karena aku mau keganggu. Olahraga lebih kenceng. Ya kan, makin siap dong badan. Ini mesti siap fisik dan mental kan? Latihannya lebih kenceng. Jadi menganggap semua perlawanan-perlawanan itu sebagai sparring partner aja. Iya, kita justru pengen apa? Ya, kenapa yang buat saya senang? Republik kita ini udah selama ini dibajak dari orang-orang yang mengatasnamakan diri agama macam-macam kan. Padahal dia melanggar konstitusi dan nggak ada pejabat manapun di Indonesia ini yang berani melawan mereka, kecuali Gus Dur dulu gitu. Oke. Saya pikir dia juga berpikir pasti saya juga nyalinya akan ciut ini, digitu-gituin. Nah sekarang saya pikir dia pusing sekarang. Mau terusin juga ketemu orang geblek begini, nggak mau terusin gengsinya jatuh nih. Masa kalah sama seorang Ahok? Itu masalahnya kan. Jadi kalau mereka akan terus berusaha menentang, Terus aja lihat siapa lebih tahan napasnya. Makanya di Jakarta nggak perlu latihan otak, latihan otot aja bos. Otot jantung, otot nyali gitu loh, otot saraf, otot kaki gitu kalau mau berantem. oke. Ini soal keberanian. Ya kan?
ketika Anda semakin berani melawan itu semua, seolah-olah kan jadi tadi sempat Pak Ahok sebutkan juga di staf juga ada yang menentang, di politik juga ada yang menentang, kemungkinan juga di organisasi masyarakat ada yang menentang. Ahok tidak peduli dengan itu? Kalau saya peduli dengan itu, saya takut dengan itu, saya sudah minta berhenti. Kerja aja sama orang, ngapain kerja gitu sulit bangun pagi-pagi. Sekarang Anda mau lihat Jakarta Baru nggak? Anda sekarang gini, ada stigma di publik. Selalu punya pikiran itu namanya pejabat, bupati, wali kota, gubernur, pasti korup, malas, maunya jalan-jalan, nggak mau kerja keras. Itu stigma. Pasti korupsi lah, pasti terima duit. Nah, saya mematahkan stigma itu. Saya buktikan, saya 2 tahun lebih bangun setengah 5 terus setengah 8 tuh di kantor, pulang paling malam. Nah, saya buktikan loh. Jadi stigma itu Anda bilang korupsi, saya menantang terus, periksa harta saya, biaya hidup saya dan pajak yang saya bayar, sesuai atau tidak. Jadi saya pengen bangun ini sebuah showcase ini, sebuah etalase kepada masyarakat yang punya stigma bahwa pejabat itu pasti korup dan malas. Saya tunjukin enggak kok. Yang penting kamu kasih kesempatan. Yang penting kamu pilih yang benar ya. Jangan pilih orang berdasarkan suku, agama, ras atau golongan Anda gitu loh. Kalau Anda pilihnya waras, Anda dapatin pejabat yang baik gitu. Itu yang penting. Dan Pak Ahok yakin semua sikap seperti itu akan membuat nanti kalau misalnya sudah ditunjuk menjadi gubernur akan memudahkan bekerja. Sekarang juga udah gubernur kok cuma pakai PRT, kok fungsinya sama. Iya. Baik. Saya nggak diangkat lebih bagus. Beda 1 juta aja gaji pusing amat. Yang penting bisa kerja kan tangannya sama, ngapain pusing kok PRT nggak PRT sebetulnya. Iya, baik Pak Ahok dan pemirsa, kita istirahat dulu, tetaplah di One on One.